Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bersekutu kembali dalam ibadah keluarga. Hari ini Rabu tanggal 8 September 2020. Ibadah kita saat ini bertempat di keluarga Ibu Yeni Riberu. Sebelumnya kepada kepala rumah tangga di tempat ini atau ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Mungkin ada kesaksian juga, dan juga pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa siapa nanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta, ibu, dan pada para speaker yang sudah hadir di tempat kami di sini untuk kami sama-sama beribadah. Adapun yang menjadi kerinduan dalam doa pada saat sore hari ini, yang pertama tentunya bagi saya, tanggung jawab saya sebagai orang tua tunggal, biar saya selalu diberi kekuatan di dalam menjalankan anak kami. Yang pertama, sementara ini dia dirumahkan dulu. Yang kedua, di negara bersama istri dan anak-anak, karena sebagai seorang PNS masih menjalankan tugas dan pekerjaannya. Begitu pula yang nomor 3, kerja di Lotemart, masih bekerja. Sedangkan yang keempat juga dirumahkan sementara ini. Sedangkan yang keempat itu sudah berumah tangga. Puji Tuhan, istrinya bekerja jadi bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin itu yang menjadi kerinduan saya untuk keempat anak saya dan juga keempat cucu saya dalam pertumbuhan mereka. Yang paling besar, cucu paling besar sudah mulai masuk SD, ya Tuhan memberkati pendidikannya. Dan kebetulan cucu saya yang dari Bogor ada sama-sama dengan saya selama ini, dan dia tinggal menyusun skripsi untuk menyelesaikan kuliahnya di UNU. Dan tentunya keluarga besar Riberu, keluarga besar Balu yang berada di Denpasar sini dan berada di Kupang dan di mana saja berada. Itu yang menjadi pokok-pokok doa yang saya rindukan di dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh pendeta Bapak Zakarias Martin Tuarisa. Saya jemput Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15. Kita akan kidungkan baitnya yang pertama. Berhimpun semua, dan sisa berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita satu di dalam doa. Puji Tuhan Allah yang Maha Besar, yang kami puji, kami sembah dan muliakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ke hari dalam suka dan duka Tuhan, Engkau selalu setia pada kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga Ibu Yeni Riberu
untuk boleh kami menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskan ibadah kami saat ini dari awal sampai pada akhirnya, dan karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan yakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, karuniakanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, baik kami yang ada saat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami kehendak firman-Mu, sehingga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amsal pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata hikmah adalah dari bahasa Arab hikmah. Hikmah sendiri berarti bijaksana. Hikmah itu adalah kata hukama. Hukuma adalah sebuah kata yang berarti bersikap bijaksana. Kata ini persis yang dipakai oleh kitab Amsal ketika berbicara dikaitkan dengan apa yang melekat dalam diri Raja Salomo. Salomo kita kenal bahwa ia adalah seseorang yang memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Ia adalah raja yang tentunya dikenang sebagai seorang raja yang besar bagi bangsa Israel selain Daud. Nah, di dalam perjanjian lama ketika orang bicara tentang hikmat Salomo, ia adalah tempat bagi Israel untuk menimbang dan memutuskan segala perkara mereka. Jadi selama Salomo ada, hampir setiap perkara orang Israel itu mampu diputuskan dengan baik. Kenapa? Karena segala sesuatu dipertimbangkan dengan hikmat. Dan untuk memahami hikmat, dan kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 2 Tawarik 1 ayat 10, bagaimana Salomo tidak dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Dia menyelidiki setiap perkara dengan baik, lalu dia mengambil sikap untuk menyelesaikan sebuah perkara, sehingga setiap perkara yang diputuskan selalu tepat dan tidak merugikan pihak yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita sebagai orang percaya, dalam kesempatan doa-doa kita juga selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberi hikmat kepada kita, supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa hidup yang kita jalani ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Ada banyak pergumulan. Di dalam pergumulan itu kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan ini.
Nah, setiap keputusan yang kita ambil tentunya itu terkait dengan konsekuensi yang akan kita terima. Sehingga salah dalam mengambil keputusan terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maka kita juga akan mengalami pergumulan demi pergumulan yang terus berlanjut dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal mencoba untuk mengingatkan kita kembali. Amsal ingin menegaskan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa hikmat yang dibarengi oleh pengertian harus dipahami tentang fungsi sebagai peran di mana pribadi. Sebagai pribadi kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dulu. Setelah kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan penting, maka kita juga akan dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan diawali dengan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulut. Kata perolehlah hikmat ini sebuah seruan supaya orang bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena kalau kita bicara hikmat terkait dengan kebijaksanaan itu, kita bicara tentang pengetahuan atau pemahaman yang berasal dari Allah. Sehingga sebagai orang percaya, seruan untuk perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian itu menjadi sebuah seruan yang ditujukan kepada kita. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Gitu kan? Seruan itu ada, tetapi orang pun harus dikasih tahu bagaimana cara memperoleh hikmat itu. Seseorang yang berhikmat atau seseorang yang bijaksana yang memiliki pengertian adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang tidak angkuh, pribadi yang peduli terhadap persoalan dan persoalan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulannya secara pribadi. Orang yang ingin memperoleh hikmat adalah orang yang memang harus berjalan menurut kehendak Allah, bukan bicara tentang kehendak dan pengertiannya sendiri. Sehingga seruan itu hanya ditujukan kepada orang yang mengerti, orang yang paham. Jadi ketika orang mengerti, orang paham untuk apa hikmat dan pengertian itu diperoleh, supaya dia hidup berjalan di jalan yang sebenarnya, jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan yang diinginkan oleh Allah untuk dilalui oleh kita sebagai orang percaya. Nah, sering kita sebagai orang percaya berjalan di jalan kita sendiri. Sebagai orang percaya sering kita berada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan. Dan dari ketakutan dan kekhawatiran itu menghasilkan persoalan baru, bahwa ada perselisihan pasti. Ya kan? Ada perselisihan itu pasti. Kemudian pada akhirnya langkah kita menjadi lebih terburu-buru. Takut, khawatir membuat langkah kita jadi terburu-buru. Ketika langkah kita terburu-buru, maka kita akan mudah terantuk. Karena perhatian kita kepada apa yang kita kejar, kita tidak memperhatikan apa yang kita lalui untuk menuju apa yang kita kejar itu. Untuk itulah disarankan supaya sebagai orang percaya kita diharapkan untuk berusaha memperoleh hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat selanjutnya mengatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amsal mengarahkan kita supaya jangan kita meninggalkan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan. Karena itulah yang menuntun kita. Tidak ada orang yang hidupnya berhikmat, artinya dalam menjalani kehidupannya dia begitu bijak, dia mengerti dan memahami banyak hal lalu dimusuhi oleh banyak orang.
musuh pasti ada. Tetapi tindakannya itu yang melindungi dia. Cara tindakannya itu melindungi dia, ya bagaimana Allah hadir dalam kehidupannya. Karena tindakan yang baik itu menuntut kehadiran Allah untuk menghadirkan perlindungan, penyertaan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasihilah dia maka engkau akan dijaganya. Karena hikmat itu berasal dari Allah, maka cukup kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka hidup kita akan tercermin dari cara kita mengasihi Allah. Dengan demikian, maka Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Dia akan selalu setia menjaga dan memelihara kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tidak sedikit orang yang putus asa, tidak sedikit orang yang kecewa. Putus asa kenapa ya? Karena apapun diusahakan seakan-akan ya sudah, hasilnya tidak terlalu maksimal, gitu kan? Kecewa, ya kecewa karena kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan akhirnya dia harus berusaha untuk mencari jalan keluar supaya bisa menghidupi keluarganya, bahkan dirinya secara pribadi. Ya. Tidak sedikit juga orang berada dalam pergumulan yang begitu berat terkait dengan persoalan ekonomi dan sosial saat ini. Bukan pribadi saja Bapak Ibu, tetapi hampir di semua bagian kehidupan mengalami pergumulan yang sama. Nah, di tengah-tengah pergumulan inilah kita terkadang diperhadapkan dengan pilihan. Mau tetap setia kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan dalam ketaatan kepadanya, atau meninggalkannya lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja, misalnya mencuri, merampok bisa aja kan, atau ya memeras orang, semua bisa. Mengikuti kehendak Tuhan terkadang kita harus bersabar. Kita harus mengalami sedikit pergumulan, bukan sedikit, kadang ya ada yang mengaku banyak, sudah luar biasa nih pergumulan. Bukan pribadi saja, bukan jemaat saja, gereja sebagai lembaga pun mengalami pergumulan. Pergumulan kita terakhir di akhir bulan kemarin Bapak Ibu. Di akhir bulan kemarin, ketika saya sedikit berbagi, ketika kita hendak membayar gaji, ya gaji karyawan uangnya tidak cukup. Lalu kita berusaha, bagaimana caranya? Ya kita ketemu dengan majelis jemaat, kita cari solusi. Dan di tengah-tengah pergumulan mencari solusi itu ada berkat yang datang saja. Setelah membayar gaji karyawan Bapak Ibu, saldo kita di tanggal 25 Agustus itu tinggal 300.000. Tapi puji Tuhan 2 minggu ini ya Tuhan tetap. Nah, dalam situasi ini terkadang sebagai manusia kita panik, kita khawatir. Bagaimana caranya? Ya kan? Tetapi Allah tidak tinggal diam, Allah bekerja. Ada orang yang panik dan khawatir, ada orang yang berdoa dan berusaha. Ada orang yang dengan tenang dia yakin bahwa Allah akan hadir dengan cara Allah. Nah, di sini kita melihat peran hikmat itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dia menenangkan kita dalam menghadapi persoalan dan pergumulan. Bagaimana dia mengarahkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan persekutuan. Jadi pada akhirnya lewat firman Tuhan ini kita semua diingatkan bersama-sama. Mulai dengan perolehlah hikmat, berarti kita belajar untuk tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Menjadi pribadi yang jauh lebih peduli lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi pribadi yang harusnya kita menghadirkan damai sejahtera sekalipun mungkin kita bergumul. Yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan.
Kalaupun banyak orang mulai meragukan iman dan percayanya di tengah-tengah pergumulan ini, justru di saat inilah kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, kita pun harus yakin bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan banyak mengatasi persoalan dan pergumulan. Kalau itu tidak terjadi, masalahnya ada dalam diri kita. Kita tidak sabar. Kita tahu kan bahwa Tuhan tidak pernah juga melakukan segala sesuatu, memberi segala sesuatu sifatnya instan. Tapi ada proses. Ada proses yang harus kita lalui dan kita bisa belajar memaknai hidup dari proses itu. Dan itulah yang dikehendaki dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita tetap percaya. Biarlah Allah menghadirkan hikmat itu selalu dalam kehidupan kita, selalu menyertai perjalanan kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bukan kita saja yang mengalami kesulitan, tapi begitu banyak orang juga yang mengalami kesulitan jauh lebih berat daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di tengah-tengah kesulitan ini begitu banyak, ada tidak sedikit juga orang yang diberkati oleh Tuhan untuk tetap menjadi berkat dalam kehidupan. Tinggal kita mensyukuri di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah menempatkan kita sebagai pribadi dan keluarga yang bergumul, mari kita bersyukur bahwa ada kesempatan kita semakin dekat dan menggumuli akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan dengan kebijaksanaan, dengan hikmat daripadanya, maka kita akan diberikan kekuatan untuk terus melewati segala sesuatu yang kita gumuli dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dipakai Allah untuk menjadi berkat, jadilah berkat yang sungguh-sungguh, supaya apa yang sudah Allah percayakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga itu akan terus menjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dia akan terus berkembang, dan Allah tidak akan pernah menghentikan berkatnya dalam kehidupan kita. Karena apa yang Allah percayakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saudara-saudara menyalurkannya juga kepada orang-orang yang membutuhkan berkat yang berasal dari Tuhan. Dan kita hanyalah alat. Kita hanyalah alat. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan menghendaki, dan Tuhan memakai kita sebagai rekannya. Jadi mari pakailah hikmat untuk tetap setia menyertai kehidupan kita, dan biarlah kehidupan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita satukan hati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami tahu bahwa sebagai manusia terkadang kami kehilangan hikmat dan kebijaksanaan hanya karena ketakutan, hanya karena kekhawatiran, hanya karena kami punya iman yang tidak kuat ya Tuhan. Tapi lewat firman-Mu ini, kami mulai belajar untuk lebih rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang menyadari diri bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah, maka ajarlah kami untuk menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tentunya di tengah-tengah kehadiran kami, di dalam masyarakat maupun di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berdoa secara khusus bagi pelaksana harian Majelis Jemaat, Bapak berkati, terutama di tengah-tengah pergumulan yang berat ini ya Tuhan. Tidak mudah untuk menata pelayanan, hanya dibutuhkan keyakinan, keteguhan hati, dan hikmat serta kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini. Demikian juga ya Tuhan, para diaken penatua yang merupakan rekan sekerja Allah di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Bapak berkati juga
Beri kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh terus menggumuli apa yang menjadi pergumulan jemaat ini. Karena jemaat ini Tuhan percayakan bagi kami selaku para pelayan-Mu, baik hamba selaku pelayan firman dan sakramen diaken penatua, sebagai rekan-rekan sekerja ya Tuhan. Di dalamnya juga ya Tuhan kami terus bergumul untuk mempersiapkan kelengkapan pelayanan kategorial, mulai dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU ya Tuhan. Bapak berkati juga pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk melayani Tuhan lewat Pelkat-Pelkat yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan hikmat dan kesadaran untuk datang berserah diri untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kategorial di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapak berkati prosesnya ya Tuhan, sehingga pada waktunya kami boleh memiliki pengurus Pelkat dan seluruh kelengkapannya untuk menata pelayanan di tengah-tengah masa pandemik ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh komisi yang ada, Bapak berkati agar mampu untuk tetap setia menjalankan tugas panggilan, walaupun saat ini tidak semua kegiatan bisa berjalan dengan maksimal. Berdoa juga ya Tuhan bagi Satuan Tugas COVID-19 Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Berdoa bagi seluruh karyawan kantor, Bapak berkati mereka. Berdoa juga bagi Saudara Hesron yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa magangnya di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapak tuntun dia dalam masa mudanya, cukupkan apa yang dia butuhkan dalam mempersiapkan diri kembali ke Makassar untuk menjalani wisuda ya Tuhan. Dan biarlah dari sana ia boleh menata masa depan yang mempersiapkan diri sebagai calon pelayan firman dan sakramen di tengah-tengah gereja-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi panitia pembangunan yang terus bekerja untuk mempersiapkan proses, untuk mempersiapkan bangunan rumah dan kantor gereja ya Tuhan. Bapak berkati para pekerja, berkati konsultan dan kontraktor yang bekerja setiap saat ya Tuhan. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi para pelayan-Mu yang ada di sektor pelayanan 3 ini ya Tuhan. Bapak berkati Pak Pekik dan rekan-rekan di dalam menata pelayanan di tengah-tengah masa pandemik ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara, memberkati mereka di tengah-tengah pelayanan ini. Kami juga boleh berdoa secara khusus bagi Krisis Kitchen Bali ya Tuhan, yang terus-menerus menyalurkan bantuan makanan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapak berkati para donatur itu ya Tuhan. Lihatlah bagaimana mereka dengan bijaksana mengelola berkat Tuhan, dan mereka mau berbagi dengan luar biasa ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Berdoa juga ya Tuhan bagi secara khusus bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Keluarga Ibu Yeni Riberu sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati Ibu kekasih ini, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Beri hikmat dalam menjalankan tugas tanggung jawab tengah-tengah keluarga ini. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, dalam pergumulan mereka, baik mereka yang sementara dirumahkan, Bapak berkati mereka di tengah-tengah pergumulan ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka keyakinan iman bahwa ada saatnya Tuhan akan menyertai seluruh kehidupan mereka. Berkati juga anak kekasih, anak-anak kekasih yang masih tetap bekerja, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai karyawan swasta di Lotte Mart ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, limpahkan berkat-Mu lewat pekerjaan itu ya Tuhan. Berkati juga kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing anak-anak kekasih ini ya Tuhan, bersama dengan pasangan mereka masing-masing, juga anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Bapak berkati mereka juga dalam pertumbuhan mereka.
Demikian juga ya Tuhan, cucu kekasih yang juga akan menyelesaikan studinya di UNUT ya Tuhan. Bapak berkati dia dalam usaha meraih cita-cita dan masa depannya ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menggumuli serta menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar Riberu Lubalut ya Tuhan, baik yang ada di Bali dimanapun ya Tuhan maupun yang ada di Kupang dan sekitarnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai mereka, limpahkan berkat-Mu juga, sehingga di tengah-tengah masa sulit ini kasih Tuhan terus bisa dinikmati dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak berkati Bapak Presiden dan dengan seluruh kebijakannya ya Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil untuk terus memelihara kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan. Dan seluruh jajaran ya Tuhan berkati. Demikian juga Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat, serta pemerintah setempat, baik yang ada di Tegal Harum sini maupun di Tegal Kerta ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah dengan berbagai pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga, mereka yang bergumul dengan studi anak-anak kekasih mereka, mereka yang bergumul dengan berbagai hal di tengah-tengah kehidupan mereka, baik itu menyangkut pekerjaan maupun usaha ya Tuhan. Bapak berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha, Tuhan yakinkan mereka bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan punya cara untuk melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Pakailah kami sesama kami untuk menjadi saluran berkat dengan cara-Mu ya Tuhan, sehingga sekalipun di tengah-tengah masa sulit ini akan tetap ada sukacita dan damai sejahtera boleh dinikmati daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19, Bapak pulihkanlah mereka. Seluruh tenaga medis yang bekerja untuk menyembuhkan para pasien ini, Bapak juga jaga pelihara mereka, jauhkan mereka sehingga mereka tidak juga terinfeksi. Keluarga mereka Tuhan pelihara juga. Lalu Tuhan, seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, bahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu pada saat ini, Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela. Permazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, sambil kantong kolekta diedarkan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 5. Mari bersyukur semua. Mari kita angkat bersama-sama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua
sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyadahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Pendeta di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, terlebih di dalam pelayanan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Riberu yang telah menyiapkan tempat, terlebih menyiapkan hati untuk menerima kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih untuk kuarta selanjutnya ibadah minggu depan dapat Ibu dan Bapak ikut di kuarta elektronik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya jemaat 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkan hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Riberu Lubaluk di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.